Nanti kita lanjutkan perbincangan menuju ke Arsenal Olympiakos dan Gabriel Martinelli kembali punya andil dan dalam beberapa laga terakhir perannya mulai menonjol setelah sempat diragukan apakah bisa mengembangkan lagi kemampuan dirinya dan kalau Gabriel Martinelli terlibat dalam urusan menciptakan gol bagi Arsenal sangat sulit dikalahkan terbukti dengan 48 laga mereka tidak pernah tersentuh kekalahan dan dari bagaimana gaya penampilan dari Arsenal sepertinya tim ini akan lebih cepat juara di Champions League timbang di Premier League dengan begitu balance dan sangat terukurnya approach mereka walaupun finishing masih jauh dari ideal dan mereka juga punya penjaga gawang hebat dalam diri David Raya. Iya, gue bilang Arsenal one of the tim yang peluangnya cukup besar untuk Liga Champions. Gue bilang lebih besar peluangnya di Liga Champions dibandingkan di Premier League. Yes. Berarti setuju ya? Dibanding Premier League. Dibanding Premier League, gue bilang mereka kan lebih peluangnya lebih besar untuk dapat itu di Liga Champions. Kita bicara apa? Kita bicara squad depth tadi. Coming from the bench, sekarang Arteta berulang kali menunjukkan in-game management dia yang luar biasa, rotasi yang selalu on point, pemain-pemain yang kira-kira sudah layak dia ganti langsung bisa memberikan impact, termasuk rotasi terhadap Martinelli. Ketika lo nggak dimainin, ada hunger yang kayaknya terlihat pada Martinelli ketika main dia langsung bisa prove a point gitu. Jadi ya menurut gua kans terbesar Arsenal di musim ini justru di Liga Champions. Ya coaching dari Mikel luar biasa ya karena dua pemain yang paling banyak dikritisi termasuk club captain Martin Odegaard juga banyak yang menganggap dirinya sudah ternyata malah bagus ya. Tapi kemudian dia respons setelah pulih dari cedera ini bisa menjadi pemain yang lagi sangat dibutuhkan di lapangan tengah Arsenal. Harvan. Pertama tadi gue ngeliat wajahnya Mas Aryo ini bercanda apa serius? Serius. Ya karena kalau gue gini ya, kalau gue ngeliat logikanya aja ya, Arsenal kan di Premier League kan berapa kali peringkat 2 kan dan hampir juara. Jadi menurut gue lebih realistis, lebih mungkin lebih cepat Premier League dulu dibandingkan Champions League. Walaupun itu pun nggak gampang juga gitu. Sementara Champions League kan mereka terakhir final kita tahu lah 19 tahun yang lalu kan. Tapi oke lah, kita kembali lagi tadi soal apa yang Bro Adiani katakan. Kalau kita bicara skuad Arsenal musim ini memang agak aneh. Jadi awal-awal kita banyak yang mencibir Odegaard, tapi kemarin all of sudden nggak tahu dari mana tiba-tiba mainnya bagus. Nah kalau untuk Martinelli sendiri, gue senang situasi ini. Kenapa? Karena benar dia sempat dianggap menurun tahun lalu lah ya, terutama tahun lalu. Kemudian dianggap spesialis untuk masuk babak kedua ketika lawan udah capek, tapi kemarin dimasukin dari utama bagus juga. Berarti apa? Berarti ada rivalitas yang masih hidup di sana. Ketika pemain itu mungkin lagi on perform, nggak bisa lo enak-enakan juga, lo akan dapat tempat, akan ada rotasi dan terbukti seperti itu kemarin. Saka juga dimasukin akhirnya bisa cetak gol. Gyökeres walaupun masih agak seret-seret, ya cuman ya sabar-sabar lah gitu. Selama gini again ya, selama menurut gua hasil tim itu positif, ya udah nggak ada masalah. Again contoh yang selalu kita kasih adalah Giro 2018, walaupun memang dia nggak cetak gol, bahkan shot on goal kalau nggak salah nggak ada sama sekali, tapi perannya kan memang ada di situ untuk tembok, untuk untuk magnet gitu. Gua harap itu juga terjadi dengan Gyökeres. Tapi Gen, kalau kita bicara juara A, juara B, juara C, apalagi sebagai fans Arsenal, traumatiknya gede. Jadi itu seperti malah ejekan sebenarnya. Jadi mendingan ya kita let it flow aja. Gue nggak ngejek, beneran. Enggak, tapi from bottom of my heart gue bilang Arsenal musim ini tuh squad depth-nya luar biasa. Oke, itu gue setuju sampai Terus situ. Ya perubahan itu kapan sih kita bisa melihat nggak ada Odegaard, nggak ada Saka, tapi tim ini tampil bagus. Itu gue setuju. Kita kan selalu bilang selesai tim nggak ada Odegaard, nggak ada Saka. Enggak, tim ini justru bisa flying tanpa dua pemain ini, bisa pemain lain step up semua memainkan peran mereka. Ketika masuk justru Saka langsung memberikan impact, Odegaard langsung memberikan impact ketika masuk, termasuk winning ball kemarin ya, ketika kemarin sama siapa dia? Newcastle ya, itu kan juga Gabriel yang nunjukin insting dari pemain-pemain ini tetap bisa sampai menit-menit akhir juga. Bola-bola mati pun yang selalu menjadi unggulan mereka bisa mereka dapatkan lagi. Jadi semua atribut dan juga karakter tim untuk bisa menjadi juara tuh gue ngeliat di Arsenal. Handbrake gimana nih? Gue sangat setuju apa yang dikatakan Mas Aryo dan gue harap itu pekan 38 tadi ngomong. Itu aja sih. Champions League aja. Ya atau berarti bulan. Biar lo bisa ledek-ledekan sama Chelsea. Punya dia soalnya. Iya kan? Nah, sekarang bicara
Mikel, tentang handbrake yang banyak mengatakan handbrake-nya belum dilepas nih Mikel Arteta, padahal tampil dalam beberapa laga mendominasi lawan Newcastle juga mereka tampil dengan ada urgensi lebih dari sektor tekanan mereka, dan bagaimana memainkan Gyökeres sebenarnya mungkin ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Arteta gitu kan, dengan dia bergerak off the ball, bisa mulai press juga, one of the best top 5 bahkan di Premier League untuk pemain depan yang bergerak di zona pertahanan dari lawan untuk mencegah build up terjadi. Jadi memang ada traits tertentu yang mungkin akan dinilai Mikel tidak dengan dia menciptakan gol saja, tapi bagaimana dia menjadi team player bagi Arsenal untuk mengembangkan tim ini secara keseluruhan. Iya, gue juga jelasin kenapa Arsenal harusnya favorit untuk jadi juara ya. Karena untuk opsi lini depan, untuk bahkan Premier League juga seharusnya bisa aja mereka. Karena gini, nih nggak ada apa sih? Pada minum ciu semua ya. Ada apa sih di sebelum ini nih? Soalnya Liverpool transisi, dan kalau Arsenalnya menurut gue opsi di lini depan sekalipun kalau mau nyari yang lebih rajin, lebih goal getter, mereka punya Gyökeres. Kalau mereka untuk main lebih false nine, lebih link up, mereka udah punya Havertz. Dan mereka di musim ini udah menunjukkan kalau mereka situasi mengejar, mereka bisa mainin Martinelli di tengah. Jadi opsinya tuh udah tebel banget. Trossard masih ada. Trossard juga masih hidup. Eze masih ada. Bisa main di gelandang ya. Eze bisa main di gelandang, dan ini menurut gue malah bisa jadi Odegaard posisinya nggak aman-aman banget juga sebenarnya selama ada Eze. Jadi Arsenal itu benar-benar favorit di sana, dan poin gue adalah kalau sampai di 5 game ke depan, which is ini Arsenal dibandingkan tim-tim lain adalah tim dengan jadwal termudah dibandingkan lawan yang lain, mereka bisa sapu bersih 5 kemenangan ke depan. Menurut gue ini bakal privilege buat mereka, karena 2 musim terakhir mereka kan finish peringkat 2 karena mereka nggak pernah dikasih kesempatan mimpin gitu. Tapi kalau sampai mereka bisa sapu bersih 5 kemenangan, asumsi Liverpool masih belum membaik, gue rasa ini title tulus gitu, karena mereka punya walaupun seawal musim ini ya, lo udah berani mengatakan itu ya. Walaupun seawal musim ini, karena kita tahu poin-poin hilang di dua musim lalu yang City juara mereka mimpin dong. Tapi 3/4 musim. Itu 3 musim lalu, Mas. Itu 3 musim lalu. 2022 2023. Iya, itu musim terakhir yang mereka mimpin gitu. Setelah itu mereka mepet-mepetan. Mereka dari 8 points mau menuju ke 11 poin bulannya, habis itu hancur. Itu 3 musim. 3 musim lalu kan sampai double digit kan? Jauh itu. 8 poin, sisa 6 pekan. Sisa 6 pekan 8 poin. Ya pokoknya lama lah 3/4 musim tuh di atas. Itu 3 musim. Setiap ketemu orang Arsenal juara ya. Aduh jangan dulu deh, jangan dulu. Pengen tapi masih takut. Nunggu gajah jatuh kan selalu itu. Karena jatuh juga. Itu 3 musim lalu. Kalau 2 musim terakhir mereka nggak pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi gue ngerasa 5 game ke depan, kenapa gue bilang sangat penting? Karena lawan-lawan 5 game ke depan nih walaupun di atas kertas paling mudah, tapi lawan yang musim lalu nyuri poin dari mereka juga gitu. Tapi sekarang mereka punya Gyökeres. Itu dia. Spesialis menghadapi tim-tim papan bawah. Jadi harusnya mulai dari West Ham ya kan? West Ham dulu. Catatan sebelumnya Leeds udah lewat. Torres juga lewat. Tunggu to be true pendapat mereka nih, kayak buat gue kayaknya nih ada apa nih? Apa sebelumnya briefing gue nggak ikut apa gimana nih? Ya kalau gue sih senang-senang aja ya. Bahkan gue nggak tahu ya, gue juga bukan mau ini. Gue malah ngelihat Liverpool secara mental itu yang paling siap menurut gue. Kalau untuk ngelihat poin segala macam memang terlalu dini lah. Ini nggak sampai not even 10 game kan. Jadi masih panjang, semua masih sangat cair. Tapi kalau misalnya gue personal yang di awal musim kita ditanya kan, kita sempat bahas tuh siapa peringkat 1-2. Ya gue memang tetap menjagokan 1-2 itu antara Liverpool dan Arsenal. Gitu. Dan bagaimana adaptifnya Arsenal sekarang dengan lawan? Ya, itu gue setuju. Di midfield juga fleksibel, bisa nampilin Mikel Merino, ada juga Subimendi, Declan Rice. Bahkan sekarang juga mungkin Rice akan workload-nya agak dibagi sedikit karena sudah mulai bisa memainkan Subimendi dengan Mikel Merino yang bisa tampil banyak dari sana. Eberechi Eze. Jadi memang kedalaman skuad tadi sangat berpengaruh dan para pemain ini semuanya adalah pemain level elite. Bahkan Norgård aja belum dioptimalkan dengan maksimal nih sama Mikel. Padahal ini juga pemain yang punya experience dengan Brentford dan Norway. Iya, dan juga di belakang kita jangan lupa kan sebenarnya ini yang paling di awal menurut gue cukup stabil dari musim ke musim ya. Walaupun ada some moment William Saliba agak sedikit shaky ya, tapi kan wajar ya. Kalau nggak salah 3 musim lalu apa yang dia main almost every second ya. Terus dia cedera drop. Jadi tapi sekarang kayaknya udah lumayan balik lagi. Di kiri kayaknya udah mulai sort out ya. Calafiori dan Lewis Kelly ganti-gantian, jadi ya depan terakhir yang dibenahi. Justru menurut gue Zubimendi yang nggak banyak orang lihat, tapi sebenarnya perannya sangat penting sih itu. Tapi again, ya gimana ya, masalahnya ini mental sih ya, karena again kalau lu udah lama nggak juara kayak striker, udah lama nggak cetak gol ya kayaknya kayak merasa ada apa namanya psikologi blocking gitu. Tenang loh, Liverpool 30 tahun loh nggak juara. Ya kan beda kan dari Liverpool sama Arsenal. Nggak taunya 30 tahun juga Arsenal. 21 Janganlah. Ya. Tapi gue asli deh, kalau bukan Arsenal yang juara, gue berharap Liverpool atau sebaliknya.
Ya, dengan adanya tantangan yang mungkin justru menjadi penentu langkah Arsenal di musim ini dengan 5 laga nanti ya, dimulai dengan West Ham. West Ham juga dengan manajer barunya Nuno Santo tentunya ingin berbuat sesuatu, coba untuk bisa tampil lebih compact, lebih solid di pertahanan. Apakah ini akan menjadi penghadang Sabtu seperti biasa buat Arsenal, atau tadi dengan adanya Gyökeres dengan pemain-pemain yang hadir ini seperti Eberechi Eze juga akan membuat situasinya lebih nyaman bagi Arsenal menavigasi laga-laga yang mungkin kalau di musim lalu akan kehilangan poin bagi Arsenal. Ini momen di mana mereka bisa ngasih tekanan psikologis buat Liverpool ya. Mereka main duluan, mereka bisa memastikan puncak klasmen. Ya. Lalu Liverpool baru akan main setelah itu lawan Chelsea pula. Itu ini menjadi momentum buat Arsenal untuk bisa mendapatkan posisi itu. Dan gue ngeliat dari gaya bermain mereka, dari kemampuan mereka di musim ini yang terus ke arah positif, gue melihatnya ya mereka akan menang sih di game ini ya. Dengan tadi kita sebutin siapa aja pemain yang bisa masuk, siapa yang menjadi starting 11-nya, siapapun yang di rotate, gue rasa tim ini akan tetap menemukan kestabilan gitu. Jadi ya ini akan menjadi tekanan justru buat Liverpool ketika masukin pertandingan mereka setelah Arsenal. Ya, walaupun West Ham kalau di tangan David Moyes menjadi batu sandungan kerap kali ya buat Arsenal gitu kan, baik home maupun away. Ini menjadi laga menarik ya di akhir pekan nanti bagi Arsenal dengan chance untuk tampil lebih dahulu, piling up the pressure untuk Liverpool yang akan tanding pada waktu yang akan berlangsung setelah laga Arsenal menghadapi West Ham berakhir, dan Chelsea yang akan menjadi lawan dari Liverpool. Kita akan bahas nanti preview dari laga spektakuler ini di akhir pekan, tapi sebelumnya kembali saweran dulu yang akan kita gelar ini. Ferry, Bung Harpa sebagai fans Arsenal lebih milih Arsenal juara Premier League, FA Cup, atau justru hanya juara UCL aja? Tanpa mikir satu detik, gue milih UCL. Karena sudah cukup lama menderita dihina fans Chelsea. 2019 hampir lebih mempermalukan lagi kalau Spurs juara. Jadi jawabannya adalah UCL. UCL ya, Jelas. walaupun Premier League juga menjadi hal yang harusnya dipertimbangkan penting juga nih. Kita ya kan ini kadang-kadang rivalitas sesama satu kota kan. Ya, kita tahu lah gitu, selalu menjadi ejekan tim London yang belum pernah juara Eropa. Jadi ya UCL sih, walaupun yang menarik juga. IPL juga nggak apa-apa sih, FA Cup juga nggak apa-apa dah, yang mana aja. Bang Naga berikutnya. Di luar banyak pemain pilar cedera dan red card beruntun, seharusnya Chelsea ada di papan atas. Sebagai fans masih enjoy dulu dengan situasi ini. Oke, berikutnya ada Abdel Rizal. Menurut lo Liverpool masih bisa peluang treble nggak musim ini, atau mulai realistis aja satu gelar lagi tahun ini, entah Premier League dipertahankan atau justru Champions League? Enggak lah, jangan ngejar treble atau quadruple. Fokus satu major aja. Itu jauh lebih prestis kayaknya untuk musim keduanya bagi Arne Slot. Major itu IPL. UCL atau IPL. Itu aja. Kalau cuma dapat Rizal belajar dari musim lalu. Musim lalu sombong dia. Langsung nih periode ini jangan nih makanya nih. dari Berikutnya. 4 jadi 1 ya. Berikutnya Oke. Kevin. Bung Harpa, Arsenal kalau nggak juara Major Trophy, IPL atau UCL, menurut lo wajib dipecat nggak nih Mikel Arteta? Gue orangnya agak baikan sih, jadi nggak tega gue. Serius deh. Karena gini, kalaupun dipecat, apakah ada pengganti yang lebih bagus gitu? Ange Postecoglou. Aduh, Parah. Setelah dari Nottingham Forest. kayaknya enggak ya, tergantung gimana nggak juaranya. Gitu. Cara nggak juara. Cara nggak juaranya gimana? Kalau benar-benar kayak Liverpool yang nggak juara tahun 2019 ya, Yang beda 1 poin. Beda 1 poin ya, udah Masih lah, oke, itu kan masih oke lah. Tapi kalau udah mimpin kayak yang 2002 2023 kayak gitu, kalau itu pecat. Ya itu kan keterlaluan kan sebenarnya kan. Nah gitu.